Tetapi saya mengatakan bahwa dalam hukum pidana segala dalil yang disampaikan harus melalui alat bukti. Artinya, walaupun ibu tidak tahu bagaimana caranya, harus ibu berpendapat bahwa harus ada bukti. Betul. Bahwa narkoba yang ditemukan di Jakarta sama dengan narkoba induknya di Bukit Tinggi. Iya. Soal apakah dengan lab atau tidak, ibu bukan keahlian ibu begitu. Bukan keahlian. Tapi harus ada bukti. Betul. Tidak boleh langsung spekulasi. Iya. Pertanyaan berikutnya. Tadi soal berkas lengkap. Sampai sekarang masih berlaku bahwa seluruh lampiran surat dakwaan, yaitu berkas perkara, adalah hak dari terdakwa atau kuasa hukumnya untuk mendapatkan satu salinan. Benar? 143 ayat 4. Iya, itu kaitannya dengan right to self defense yang mulia. Jadi hak untuk membela diri. Kalau itu dilanggar, apa akibatnya? Saya akan mengatakan ada pelanggaran HAM gitu ya, terkait dengan hak untuk membela diri dari seorang. Apakah itu berakibat apa akibatnya terhadap surat dakwaan? Pelanggaran HAM kan tersendiri. Iya. Kalau ternyata si terdakwa tidak bisa membela diri gara-gara sebagian besar bukti itu tidak dilampirkan dalam berkas perkara, apakah surat dakwaan menjadi apa yang dilanggar gitu? Sayangnya memang ini hanya sekedar moral right ya. Kalau kita bicara dalam konteks HAM yang mulia, belum menjadi legal right, belum menjadi hak hukum begitu. Itu yang memang juga sering saya bicarakan di dalam banyak pertemuan saya. Jadi dia memang moral right, pelanggaran moral. Bagaimana mungkin seorang terdakwa bisa membela dirinya ketika informasi yang datang padanya tentang apa yang disangkakan tidak lengkap. Tetapi kemudian apakah ada pelanggaran hukum ya terkait dengan informasi yang tidak ada di situ? Misalnya gitu ya, hak untuk membela diri ini kan kalau saya tidak keliru ada pasal mulai dari 56 gitu ya, 56 KUHP gitu, pendampingan oleh penasihat hukum. Otomatis apakah pendampingnya bisa mendapatkan informasi dalam kaitannya dengan membela diri? Kembali lagi, itu hak memang bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan harus bukankah selain hak asasi manusia itu jelas diatur dalam pasal 143 ayat 4 KUHP? Artinya yaitu bahwa terdakwa atau penasihat hukumnya berhak sepenuhnya, dan kalau itu dilanggar, apakah itu bukan sekedar masalah moral, tapi itu pelanggaran terhadap KUHP pasal 143 ayat 4? Betul. Tetapi betul, ya betul. Tetapi nanti kan kalau kita kepada majelis nanti ya, apa saksinya begitu. Betul. Jadi tadi yang saya sampaikan, ya. Apakah ada implikasi secara administratif, Pak? Misalnya menyebabkan surat dakwaan batal, atau ada implikasinya apakah kemudian si pembuat dakwaan itu kemudian melanggar hukum? Itu contohnya begini, betapa pentingnya tidak ada gitu ya. Kalau misalnya si Poltak dituduh memerkosa dan suara-suara jeritannya direkam, suara si Poltak ini kan khas karena khas orang Batak, dia dituduh memerkosa, suara jeritannya itu direkam, ada yang merekam. Pertanyaannya, kalau rekamannya itu tidak diserahkan, apakah itu sangat vital melanggar hukum karena si Poltak tidak bisa membela diri, apakah dia suara dia atau bukan yang memperkosa itu? Kalau tadi saya katakan 221 KUHP yang menyembunyikan bukti, itu menjadi tindak pidana tersendiri. Masuk ibu JPU kena 221 KUHP pidana? Jangan dong, itu rekan saya Bu. Gitu ya, tetapi saya hanya menjawab secara normatif. Ya, kalau contohnya adalah si Poltak yang direkam oleh tetangganya. Jadi bukan hanya hak terdakwa dilanggar, bahkan yang menyembunyikan bukti pun bisa kena obstruction of justice 221 KUHP pidana. Betul. Enggak, kami nggak mau, JPU itu teman kami, kami nggak mau sampai ke sana. Ya. Tetapi kalau tadi dikatakan apakah pelanggaran administratif atau implikasi secara administratif ketika kemudian informasi tidak disampaikan, itu kan bukan apa yang diatur di dalam pasal 221, ya. Gitu ya. Betul, itu pelanggaran HAM. Tetapi itu menjadi moral right yang belum kemudian kita akomodasi sebagai legal right. Kalau dalam praktek BAP waktu memeriksa saksi, kalau bukti-bukti yang dikasih itu sepenggal-penggal, dipotong-potong, tidak utuh, ya, misalnya bukti chat itu kan bisa kita tahu artinya setelah dihubungkan pembicaraan hari ke-1 sampai ke-7.
Dan itu dilakukan forensik. Pertanyaan saya, kalau pada waktu BAP, penyidik itu tidak ngasih bukti chat itu secara utuh, hanya sepenggal-penggal, sesuai dengan kehendak penyidik. Apakah keterangan saksi berdasarkan bukti sepenggal-sepenggal yang tidak original lagi, merupakan bukti kesaksian yang tidak sah? Ya, sebetulnya ada instrumen lain ya. Yang disediakan KUHP, karena dikatakan di sana apa yang kemudian dinyatakan di dalam persidangan itulah acara pidana. Artinya ini perluasan terhadap ketentuan dalam hukum acara pidana. Ayat 2, alat bukti sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat 1 berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Yang kedua, data rekaman informasi yang dapat dilihat, dibaca atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, termasuk dan tidak terbatas pada 1. Tulisan, suara, dan atau gambar. 2. Peta, rancangan, foto, dan sejenisnya. 3. Huruf, tanda, simbol, dan seterusnya. Yang memiliki makna yang dapat difahami oleh orang yang mampu membaca dan memahaminya. Jadi tidak memerlukan sarana lain tadi, dikatakan seperti itu. Jadi kalau kita lihat pertanyaannya adalah apakah norma ini memerlukan interpretasi lagi atau tidak, itu kita melihat kepada normanya. Normanya menyebutkan apa? Menyebutkan bahwa informasi tadi kan sudah saya baca Pak, yang tidak memerlukan sarana alat bukti lain. 1 itu. Jadi apakah, tadi saya memberikan contoh gitu ya, Undang-Undang Tipikor merugikan keuangan negara, tidak ada memang ketentuan di dalam Undang-Undang Tipikor. Apa itu kerugian negara? Kerugian negara adalah pasal 1 angka 22 dari Undang-Undang Perbendaharaan Negara, gitu ya. Tetapi di sini apakah kemudian tadi memerlukan interpretasi dengan menghubungkannya kepada pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang ITE. Ketika di sini sudah dinyatakan dengan jelas tidak memerlukan interpretasi lagi, maka norma ini menjadi norma yang berdiri sendiri. Kecuali kalau memang diperlukan interpretasi tadi, saya setuju dengan Bapak. Kecuali kalau diperlukan. Gitu ya, kecuali kalau diperlukan. Sementara di dalam ini tadi dikatakan bahwa manakala tanpa bantuan suatu sarana, ini rumusan tertulisnya. Gitu Pak. Itu ya, jadi kenapa kemudian saya mengatakan ini menjadi lex specialis sistematis bahkan terhadap Undang-Undang ITE. Apakah Anda setuju bahwa alat bukti yang disuguhkan kepada saksi itu harus alat bukti yang benar-benar original? Itu dulu. Kembali, nah sama seperti jawaban atas tadi ya, mengenai tawas tadi. Kembali lagi, saya hanya membaca normanya saja. Ya, saya bukan ahli ITE. Oke, bukan ahli ITE, tapi Anda menjawab tadi seolah-olah ahli ITE. Kalau gitu saya tanya lagi. Saya menjawabnya, tadi saya katakan dengan membaca pasalnya. Oke, dengan membaca pasalnya. Jadi dengan membaca pasalnya, kita bisa memahami bahwa sebetulnya undang-undang ini memberikan keleluasaan ketika sudah difahami tanpa bantuan alat bukti yang lain, kepada orang yang bisa membacanya, maka jadilah itu alat bukti. Kalau bukan gitu, dalam kapasitas saya sebagai ahli ITE. Anda bukan ranah Anda, tapi Anda jawab yang menguntungkan JPU. Tidak, Pak. Silahkan membaca gitu, kembali. Saya tanya lagi. Baik. Ya, silahkan membaca kembali. kembali. Saya tanya lagi. Apakah Anda penasihat hukum keberatan majelis? Ya, sebentarlah. Ya, kan kita sudah mulai dari awal kita buat tertib, sejuk, damai. Ya. Nah, walaupun hati dan pikiran agak panas. Nah, tujuan kita kan sebentar dulu untuk menggali fakta yang sebenar-benarnya. Kita pahami ahli ini untuk memberi pendapat sesuai dengan keahliannya. Dia udah sebutkan tadi saya bukan ahli IT. Kita tutuplah masalah IT itu dari dia.
Untuk itu pertanyaan lain kami Kalau persilakan. itu pertanyaan terakhir mengenai ini, Baik, tidak mengulang. Silakan. Anda tadi mengatakan kalau tidak memerlukan alat lain. Bukan saya yang mengatakannya, Pak. Undang-undang yang merumuskan Kalau begitu, seperti itu. apakah Anda tahu bahwa chat yang dipenggal-penggal itu baru bisa diketahui apakah itu orisinal atau tidak setelah dipakai alat lain, yaitu digital forensik? Saya tidak tahu. Nah, Tidak kalau itu tahu. Anda jawab, saya setuju. Tidak, saya tidak bisa Tidak mengatakan. tahu ya? Setuju. Saya Jadi hanya Anda mengatakan tidak tahu bahwa- saya tidak tahu karena saya bukan Iya, ahli. cukup gitu Bu. ya. Ya. Dia tidak tahu, Ya. bukan ahlinya itu ahli nih. Jadi Pertanyaan lain. Oke, jadi Anda tidak tahu bahwa chatting yang dipenggal-penggal itu apakah memerlukan alat lain untuk mengetahui? Anda tidak tahu. Saya tidak tahu, bukan Terima ilmu kasih. saya. Bukan ilmu saya. Terima kasih. Oke. Sekarang kaitan dengan pasal 112 Undang-Undang Narkotik sama 140. 112 Undang-Undang Narkotik disebutkan seseorang atau misalnya swasta, begitu dia menguasai tanpa hak itu sudah kena 112. Setuju kan? Pasal 140. Kalau seorang aparat polisi melakukan pensitaan, tentu dia tidak kena 112. Gitu ya. Dikatakan jangka waktunya di atas gitu ya. Justru Jadi karena dikatakan di atas makanya melanggar. Baik. Penasihat hukum tahan diri. Jangan juga sambil ketawa sambil membentak. Tidak boleh itu. Ya gue jauhin deh. Ini kayak soal Ayo. buahnya nih. Salah-salah teman dari Sumatera, Pak. Oke, baik. Oke. Yang lain silakan. Jadi sekali lagi, kalau pelanggaran pasal 88, 89 oleh aparat penyidik, memang harusnya didakwakan 140, terlepas dari berapa hari disisihkan. Pokoknya asal melanggar 88, 89 harusnya didakwa pasal 140, benar iya, ya? iya. Oke. Sekarang saya ada pertanyaan lagi. Tadi kaitannya dengan sekarang penjualan, ya. Terlepas dulu apakah sudah ada rencana atau tidak, saya hanya mau fokus dulu kepada unsur meeting of minds, pertemuan Pertemuan, ya. kesepakatan. Ya. Kalau di dalam BAP Ibu di halaman ini, tapi di halaman 27, ya. Di halaman 25 ya, di BAP Ibu ditunjukkan chatting, ya ada di sini, ya ditunjukkan chatting adanya perintah dari seorang jenderal kepada bawahannya, musnahkan, tarik kembali barang itu, yang intinya jangan jual. Dan oleh si ajudannya, si bawahannya mengatakan siap jenderal, perintah laksanakan. Ini ada di BAP Ibu dikasih. Pertanyaannya, dalam jawaban Ibu di belakang ini sama sekali tidak ditanyakan penyidik ya, apa arti kata-kata ini? Tidak ditanyakan. Saya lupa. Memang Mungkin tidak ada ya. dalam Ya. jawaban Ibu. Saya lupa. Tidak ada. Saya lupa. Ya, tidak ada memang. Dalam jawaban Ibu tidak ada. Oke. Kalau gitu saya tanya di persidangan ini. Ini masih dalam konteks menjual ya. Kalau kaitannya ke meeting of minds untuk menjual. Kalau si jenderal tanggal 24 September telah perintahkan, musnahkan, tarik itu barang, dan tidak ada lagi perintah sesudah itu. Sedangkan si anak buah mengatakan siap, perintah laksanakan, akan saya musnahkan, akan saya tarik. Tapi 3 minggu kemudian secara diam-diam si anak buah ini menjual barang tersebut ke pihak ketiga. Pertanyaan saya hanya khusus penjualannya. Apakah dalam penjualan tersebut masih ada meeting of minds, pertemuan kesepakatan dari atasan ke bawahan, atau itu sudah konteks berbeda? Kalau kita dalam konteks konstruksi Hanya itu ya. penjualan aja? Ya. Jadi perbuatan menjual Ya. itu kan full toitnya ketika kemudian
terjadi perbuatan menjual itu. Ya, jadi itu fultoid ya 114. Jadi kalau ada seorang peserta delik yang di tengah jalan mundur secara sukarela, maka dia menjadi bukan peserta delik lagi. Karena apalagi kalau itu peserta delik itu adalah orang yang punya pengaruh memerintahkan itu. Saya tidak melihat atau tidak mengatakan adanya konteks kualifikasi yang berbeda yang mulia di antara para peserta delik. Prinsipnya adalah ketika kita bicara meeting of mind harus ada kesepakatan, kebersamaan, niat yang sama untuk melakukan satu tindak pidana. Ketika satu peserta delik menyatakan mundur ya dari kesepakatan itu, kita tidak bisa mengatakan dia sebagai peserta tindak pidana. Dan tidak bisa didakwa lagi 114 gitu kan? Iya, kalau memang kita bicara soal dalam konteks penjualan, gitu ya. Dalam konteks penjualan, tadi saya batasi ke penjualan. Sambil saya istirahat dulu, silakan. Mohon izin majelis. Silakan, lanjutkan yang lain. Terima kasih Yang Mulia, izin melanjutkan. Saudara ahli di pasal 183, 184 ini berkali-kali kita lihat ada redaksi alat bukti yang sah. Mohon saudara ahli jelaskan apa sih yang dimaksud dengan alat bukti yang sah itu? Apakah cara Tadi itu terkait dengan pertanyaan, apakah semua peserta delik harus memenuhi unsur di dalam melakukan tindak pidana? Kerjasama secara fisik itu tidak kita pahami sama dengan pemenuhan unsur, karena kerjasama itu bergantung kepada kontribusinya, gitu ya. Pada saat pertanyaan tentang ada komunikasi yang dilakukan melalui alat komunikasi di antara para peserta, apakah itu dikatakan sebagai kerjasama secara fisik dan kerjasama secara sadar? Saya katakan itu menunjukkan kerjasama meeting of mind, ya, dari tindak pidana yang dilakukan. Apakah kemudian melakukan komunikasi dikatakan sebagai kontribusi secara fisik? Dalam konteks ini kita mengatakan bisa ya, bisa tidak. Karena saya tadi merujuk kepada satu putusan dalam karakteristik khusus narkotika, ya, sebagai satu kejahatan internasional atau international crime yang mulia, yang mengatakan pada kesadaran bekerja sama untuk mewujudkan delik dalam konteks ini meeting of mind cukup untuk mengatakan bahwa sudah ada bentuk made pleasure atau turut serta, gitu. Sehingga meskipun memori Van-Tulechting mensyaratkan adanya 3 syarat itu, gitu ya, kerjasama secara fisik, kerjasama secara sadar, dan berkepentingan akan hasil dari tindak pidana yang harus dipenuhi dalam bentuk made dader maupun made pleasure, maka kerjasama secara fisik itu harus kita terjemahkan kembali. Gitu. Itu jawaban saya mungkin ya, untuk klarifikasi supaya yang letterlek di dalam bahasa tulisan itu tidak difahami secara berbeda yang mulia dari maknanya. Oke. Syarat yang ketiga, saudara mengatakan semua peserta berkepentingan akan hasil dari tindak pidana. Oke, bisa nggak saudara contohkan dalam konteks penjualan narkotika dikaitkan dengan unsur ini? Ya, berkepentingan akan hasil dari tindak pidana, kadang-kadang kita merasa bahwa apakah kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan secara material atau kepentingan lain, ya. Ini memang tidak ada satu ketentuan atau satu rujukan yang bisa kita terjemahkan seperti itu. Ada 5 orang yang sama-sama melakukan penganiayaan, kepentingan bersama adalah untuk membayarkan sakit hati, katakanlah seperti itu yang jadi imaterial sifatnya, gitu ya. Tetapi kalau kita bicara tentang tindak pidana korupsi, umumnya kita akan bicara soal apa yang diperoleh, gitu ya, dari satu tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini kepentingannya kepentingan material. Oleh karena itu memang apa yang dikatakan sebagai kepentingan bersama untuk mewujudkan delik yang sama,
itu bisa kita terjemahkan dalam pengertian yang luas. Apa sih yang diinginkan oleh pelaku dari kerjasama itu sebenarnya? Oke, kalau saya persempit, kalau konteksnya adalah jual beli narkotika, apakah bisa diartikan berkepentingan akan hasil tindak pidana itu adalah uangnya, uang hasil penjualan narkotika? Tadi saya katakan dalam tindak pidana apapun gitu, termasuk narkotika, kita tidak bicara soal apa yang dimaknai sebagai kepentingan, ya. Yang dimaksud kepentingan bersama adalah berhasilnya atau perwujudan dari tindak pidana yang... Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum hari ini menghadirkan 2 saksi ahli dari Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Purnawirawan Ahwil Lutan dan ahli pidana UI Eva Ahyani Zulfa pada sidang kasus narkoba Teddy Minahasa. Ahli dari BNN menjelaskan beberapa poin, diantaranya jual beli narkoba dengan penyamaran diperbolehkan oleh undang-undang, namun harus dilengkapi oleh surat tertulis dari Kapolri. Dan beberapa poin juga dijelaskan oleh Eva terkait dengan hukum pidana. Demikian Breaking News TV One, saat lagi Anda dapat menyaksikan Kabar Petang. Saya Aditya Nugroho, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.